bicara tentang kurikulum, bicara tentang ketika sudah dilakukan pemetaan. Itu harus menjadi mindset kita di dalam mengembangkan kurikulum, sehingga mindset itu harus mewarnai. Kita membuatnya menjadi kuliah jadi misalnya mahasiswa yang peserta MBKM. Kalau pembahasan ini saya menyimak lebih fokus pada salah satu moda KKM. Ya. Nusa Putra University atau NPU sukses menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan klinik MBKM tahun 2024 bagi para perguruan tinggi swasta di wilayah Sukabumi dan Cianjur yang diselenggarakan langsung oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LLDIKT wilayah 4 Jabar dan Banten pada pekan lalu 20 September 2024 di Auditorium Nusa Putra University, Cisaat, Sukabumi. Halo Genusian, dalam rangka mempercepat penerapan pembelajaran di luar program studi serta meningkatkan kualitas perguruan tinggi, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4 menggelar klinik Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM untuk seluruh perguruan tinggi swasta di Jawa Barat dan Banten. Dan Nusa Putra University dipercaya menjadi tuan rumah acara tersebut yang dilaksanakan pada 20 September 2024. Dan saat ini saya Gina bersama dengan tim Genusian Flash News sudah berada di Auditorium Nusa Putra University untuk meninjau langsung rangkaian kegiatan klinik MBKM tersebut. Genusian, hal tersebut tentunya menunjukkan komitmen tinggi Nusa Putra University dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi dan implementasi program MBKM di lingkungan LLDIKT Wilayah 4. Selain itu, pada kegiatan klinik MBKM LLDIKT Wilayah 4 ini memiliki beberapa rangkaian acara meliputi pembukaan, sambutan-sambutan, praktik baik, solusi dan tantangan dari implementasi program MBKM dan klinik MBKM yang didampingi langsung oleh Dewan Pakar MBKM LLDIKT Wilayah 4 yaitu Profesor Dr. Heri Sandriana MPD, Profesor Dr. Eri Sarimana MPD, dan Profesor Dr. Cartono SPD MPD MT. Selain itu Genusian, kegiatan MBKM ini dibuka langsung oleh Kepala LLDIKT Wilayah 4 Dr. Haji M. Samsuri SPD MT dan dihadiri langsung oleh Rektor Nusa Putra University Asosiat Profesor Dr. Kurniawan STMS IMM, para tamu undangan dan juga perwakilan dari 64 perguruan tinggi swasta di lingkungan LLDIKT Wilayah 4 yaitu Bogor, Cianjur, dan Sukabumi. Nah Genusian, kira-kira bagaimana sih tanggapan dan rangkaian kegiatan MBKM ini? Tetap saksikan sampai akhir ya, berikut liputannya untuk Genusian. Ketua Tim Kerja Akademik Riset dan Kemahasiswaan LLDIKT 4 Agus Gumilar STMko menjelaskan bahwa program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM diadakan untuk mencetak profil lulusan berkompeten yang relevan dengan perkembangan industri. Selain itu, ia juga menyatakan bahwa Nusa Putra University dipilih sebagai tuan rumah untuk klinik MBKM karena Nusa Putra University dianggap mampu menjadi sektor terdepan dalam membimbing perguruan tinggi lain untuk berkolaborasi dan mengembangkan program MBKM mandiri. MBKM ini tiada lain adalah bagaimana kita memberikan kompetensi tambahan bagi mahasiswa, baik itu kompetensi inti dan kompetensi tambahan yang ditetapkan dalam kurikulum. Khususnya bagaimana menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan perkembangan era digital teknologi saat ini, seperti itu. Nah, bagaimana kita memberikan kompetensi tambahan seperti soft skill dan sebagainya. Nah, kalau ibaratnya logika Pak Menteri itu adalah yang tadinya mahasiswa bisa berenang di kolam, bagaimana bisa berenang di sungai atau di lautan. Di antaranya kami menyelenggarakan kegiatan klinik MBKM. Kami ingin memetakan permasalahan MBKM di wilayah Sukabumi dan Cianjur, sehingga kedepannya Nusa Putra sebagai leading sektor yang sudah melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah nanti bisa mengawal perguruan tinggi yang ada di Sukabumi khususnya untuk bisa nanti melakukan atau menginisiasi pilot project MBKM mandiri. Apakah itu membangun desa ataukah nanti kewirausahaan mandiri dan sebagainya. Jadi kami sangat mensupport khususnya sekarang transformasi MBKM dengan Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 di mana MBKM diarahkan ke arah MBKM mandiri. Bagaimana keinginan atau kebutuhan perguruan tinggi untuk bisa melakukan MBKM itu bisa dikolaborasikan, jadi kita meningkatkan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan perguruan tinggi dan kolaborasi dari
perguruan tinggi sektor daerah. Selain itu, menurut Profesor Dr. Kartono SPD MPD MT sebagai pemateri pada kegiatan tersebut menegaskan bahwa hak belajar 3 semester di luar program studi merupakan kebijakan tepat guna mendorong adaptasi mahasiswa di pasar kerja. Beliau juga menekankan pentingnya pemahaman MBKM disadari perguruan tinggi karena kompetensi dunia kerja tak hanya didapat di bangku kuliah. Ya, jadi saya ingin terus menggelorakan semangat kebijakan MBKM yang diluncurkan oleh Kementerian 4 tahun yang lalu, ya, bahwa bagi saya pemberian hak belajar 3 semester kepada para mahasiswa untuk memperoleh kompetensi tambahan di luar program studi. Itu adalah kebijakan yang tepat karena lulusan perguruan tinggi itu adalah lembaga yang paling dekat lulusannya menghantarkan mahasiswa untuk langsung pada dunia kerja, sehingga sewajarnya memang agar tidak terjadi shock culture ketika lulus, separuh dari kegiatan di kampus ya itu harus sudah mulai diadaptasikan dengan kegiatan di luar kampus, yaitu melalui MBKM. Ya, memang masih banyak menemukan adanya kendala lah ya. Yang pertama tentu adalah terkait dengan pemahaman MBKM itu sendiri ya. Kita sadar betul bahwa sebetulnya kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan di masyarakat, baik masyarakat umum maupun dunia kerja, industri ya, itu kan tidak sepenuhnya diselesaikan di bangku kuliah ya. Banyak kompetensi-kompetensi di luar yang justru bisa kita raih ya. Nah, ini kalangan perguruan tinggi masih mindset lama ya, sehingga kemudian memerlukan waktu lah ya untuk bisa pada pemahaman yang sesungguhnya terkait dengan pentingnya pemberian hak belajar 3 semester kepada para mahasiswa sebagai bagian dari adaptasi awal memasuki dunia kerja di lapangan nanti. Ya betul, karena sebagian lulusan perguruan tinggi itu kan memang tujuan akhirnya kan bekerja ya, beda dengan lulusan sekolah lah ya, SMP, SMA, SMK kan studi lanjut. Kalau ini kan bekerja ya, sehingga sebelum dia memasuki dunia yang sesungguhnya, maka sebagian waktu yang ada di perguruan tinggi itu harus dilatihkan terlebih dahulu bagaimana dia mampu bekerja sebelum menjadi pegawai ya. Sementara itu, menurut Profesor Dr. Heris Hendriana MPD sebagai pemateri lainnya menyebutkan bahwa program perguruan tinggi mandiri gotong royong membangun desa atau PTM-GRMD menjadi ikon LLDT wilayah 4 sebagai salah satu bentuk kegiatan pembelajaran atau BKP MBKM. Meningkatnya eksistensi PTM-GRMD sebagai tindak lanjut kuliah kerja nyata atau KKN tematik berbanding lurus dengan peningkatan semangat perguruan tinggi dalam membangun infrastruktur akademik. Ya, hari ini kita bersama perguruan tinggi wilayah Cianjur dan Sukabumi, kita membahas tentang klinik MBKM itu berkaitan dengan kurikulum. Kemudian bagaimana implementasi MBKM di perguruan tinggi, termasuk semangat dari perguruan tinggi untuk melaksanakan kebijakan MBKM. Terutama salah satu BKP MBKM yang menjadi ikon LLDT 4 yaitu magang di desa, yang kita pakai istilahnya PTM GRMD. Jadi perguruan tinggi gotong royong membangun desa. Nah, itu sudah dilaksanakan sejak awal tahun 2023. Asep Deden Rahmat SSTMkom sebagai perwakilan dari Universitas Putra Indonesia Cianjur mengungkapkan bahwa program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM yang diterapkan di kampusnya telah memberikan dampak signifikan dalam pengembangan soft skill mahasiswa. Selain itu, ia juga menyatakan bahwa percepatan yang dilakukan oleh Nusa Putra University baik dalam pelaksanaan program MBKM maupun dalam hal pembangunan dan pemberdayaan, menurutnya menunjukkan kemajuan yang luar biasa dan menjadi contoh bagi perguruan tinggi lain dalam pengembangan program-program unggulan. Yang saya rasakan sekarang sangat bagus sekali ini, karena emang mungkin saya baru pertama kali menginjak di sini, walaupun dulu pertama ini berdiri itu saya pernah diajakin oleh Pak Warek 3 ya dulu. Pak Warek 3 pernah diajakin main ke sini, cuman saya baru pertama kali ini dan saya merasa wah banget lah, ini hebat ini
Nusa Putra ini sendiri. Demikian tanggapan dan rangkaian kegiatan klinik MBKM oleh LLDT Wilayah 4 yang diselenggarakan di Nusa Putra University. Melalui kegiatan klinik MBKM tersebut, semoga semakin dapat meningkatkan kualitas perguruan tinggi dan membantu perguruan tinggi untuk merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan implementasi program MBKM. Nantikan Genusian Flash News berikutnya agar Genusian tidak ketinggalan informasi-informasi seputar Nusa Putra. Saya Gina Sadatunisa bersama juru kamera Muhammad Zaki dan Salman Al-Fariji melaporkan untuk Genusian.